Kenapa Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Pak? Ya, saya melihat dari konsep dari nabi kenabian ya, dari sejarah-sejarah nabi yang selama ini saya baca kan. Saya melihat dari mulai dari awal penciptaan sampai eh, Nabi Isa itu sendiri kan. Memang dikenal di dalam kekristenan itu ada tertulis juga Isa itu adalah utusan. Tetapi di luar dari konteks itu ada yang merujuk mengenai ketuhanan itu sendiri begitu. Ini menurut pemahaman. Oke. Tapi begini Pak Rey, Yesus ini kan pernah menghirup udara segar di muka bumi. Pernah dia makan apa yang dimakan manusia pada umumnya. Pernah dia melakukan seperti tidur dilakukan manusia pada umumnya. Gitu loh. Nah, kok bisa kelakuan kita, aktivitas kita sama dengan Yesus? Kenapa bisa Yesus ini Tuhan? Dari segi mananya Pak Rey Anda memandang itu? Manusia kan Yesus ini kok Tuhan, dari segi mananya Pak Rey? Kalau ini kan dalam kitab saya kan ada pada mulanya adalah firman itu berlanjut kan. Dalam hal ini firman itulah firman yang menjadi manusia itu sendiri. Makanya saya kenal dia dalam segala ucapannya itu selalu mengandung hal-hal positif gitu untuk saya. Yang berfirman siapa Pak? Firman itu apa sih, terus yang berfirman siapa Pak? Yang terus firman itu? Firman itulah yang menjadi manusia begitu maksud saya. Itu kan Firman dalam doktrin ke Trinitas kan firmannya itulah yang menjadi manusia dalam sudut pandang saya begitu. Makanya saya itu sebut firman apa Pak? Tuhan. Itu firman itu apa Pak? Ucapan Siapa yang berucap Pak? mulut Yesus itu sendiri. Oh jadi Yesus berucap. Saya menangkap itu sip. Jadi gini Pak, jadi Yesus yang berucap kemudian jadi Yesus gitu Pak? Firmannya itu, ucapannya itu tadi pemikiran. Coba Pak Rey pelan-pelan. Firman itu kata-kata ucapan Yesus, gitu ya Pak ya? Nah, ucapan Yesus ini menjadi Yesus ya Pak? Betul ya Pak? Gimana Pak Rey? Jangan sampai keluar kata buset nih Pak. Coba diulang Pak. Firman itu ucapannya Yesus, betul ya Pak? Iya. Apakah kemanusiaannya dia sebagai Tuhan begitu? Jadi Gini aja deh Pak. Begitu. Gini aja deh Pak, kan Yesus itu datang ke muka bumi kan nggak langsung dewasa ya Pak ya. Bapak tahu nggak Yesus itu datang ke bumi lewat mana Pak? Iya, lewat Ibunda Maria. Nah, gitu. Yang dikandung Maria siapa yang berfirman masuk situ Pak? Ya Yesus itu sendiri dalam konteks kemanusiaannya dia. Jadi Yesus berfirman, Yesus sendiri yang masuk, gitu. Ini dalam konteks keilahian ini butuh pandangan yang berbeda lagi Pak. Bagaimana kok bisa berbeda? Coba Pak terangin Pak. Itu dia lah, itu kan ada anak Allah, roh Allah, semua kan ada di dalam diri dia kan. Kemudian Kenapa jadi banyak manusia. Pak kenapa jadi banyak? Makanya aku bilang kan pengertian mengenai keilahian itu di luar dari nalar kita sebagai manusia. Tapi jadi, Bapak bisa nerangin itu. Pola pandang berbeda pun akan berbeda dan itu tidak akan merujuk terhadap satu konteks begitu. Bapak sendiri bisa nerangin Pak. Bapak percaya? Ya, ini kalau dalam keimanan saya sebagai kekristenan begitu kan. Oh ini hanya iman. Iman itu nggak begini Pak ya. Izin deh Pak. Pak Rey, iman itu nggak bisa diganggu. Silakan saja gitu loh. Iya, iman itu kan untuk kita yang beriman, artinya kita yang bertakwa kan. Konteks keimanan itu kita yang bertakwa. Kan gini Pak. Gini ya, belum kita pakai data nih, masuk logika dikit nih.
Itu kan Ya ini kan ya, mengenai Tuhan dengerin kan dulu ini Pak. nggak pakai data ini kan. Dia kan butuh logika dan memang ini di luar dari kualitas kita sebagai manusia yang rendah begitu. Iya. Gini aja Pak, saya kasih analogi satu Pak. Yesus itu kan nggak langsung dewasa ya Pak ya. Pak Rey percaya nggak Yesus pernah menjadi bayi? Iya, dari bayi. Jadi bayi. Nah, gini aja Pak. Waktu jadi bayi dia sudah Tuhan apa belum jadi Tuhan waktu masih bayi? Itu kan ada prosesnya kan. Maksudnya Di gimana, umur maksudnya dia gimana Pak? sampai Maksudnya 12 gimana Pak? tahun dari umurnya dia kan. Nanti kan dia firman itu berkuasa atas dia kan nanti di umur 29. Kemudian 29 ke 33 tahun itu dia kan di situ ada Bukan penyaliban itu kan. masuk pertanyaannya Pak Rey. Di umur berapakah Yesus sudah jadi Tuhan waktu di bumi? Di umur berapa Pak? Dari segi umur. Iya. Dari firmannya terucap itu dari 29 Oh, oke. sampai ke 33. Jadi 30 tahun, 29 tahun Yesus baru jadi Tuhan. Di bawah itu belum jadi Tuhan dia ya. Ya. Oke. Itu ini menurut pola pandang saya ya, Iya secara ya nggak pribadi. apa-apa. Jadi umur 1 hari sampai 29 belum jadi Tuhan. Ya, dia kan Nanti setelah sama seperti kita kan, iya sama manusia. seperti kita gitu. Jadi saya ulang ya Pak, 1 hari sampai 29 tahun belum jadi Tuhan. Nanti setelah 30 tahun mengajar, bermukjizat, Ya, baru kelihatan, baru jadi Tuhan. Betul ya Pak? ya betul karena kan Gitu. saya melihat dari segi sejarahnya kan dari selama ini saya baca-baca Alkitab kan saya lihat kan Iya dari Pak. perjalanannya itu kan dari situ dia melihat kepada orang-orang awam begitu. Orang awam kan belum percaya ini ya kan. Iya. Apa menurut Pak Rey waktu 30 tahun gitu, apa tanda-tandanya? Loh, ternyata ini Tuhan loh. Apa kira-kira yang dikerjain Yesus itu loh? Kok bisa orang percaya 30 tahun Tuhan dia gitu loh? Apa Pak kira-kira? Orang pada zaman itu kan belum meyakini kan tentang Tuhan itu seperti apa. Dari cerita kitab kan ada nabi-nabi sebelumnya yang bernubuat tentang dia, tentang Oh, bernubuat. ketuhanan tentang dia begitu. Awal perjalanannya seperti itu. Kemudian orang-orang banyak yang percaya. Kemudian Maksud saya gini Pak Rey, ya, di usia 30 tahun Pak Rey, apa yang dikerjakan Yesus sehingga dia Tuhan? Apa kira-kira tanda? Tukang kayu kah? Atau apakah begitu? dalam 12 tahun ke 29 itu kan kitab kan tidak menjelaskan tentang itu, tapi ada konteks Umur 30 Pak, umur 30. ya 29 ke 33 ya. Ya, ya, apa dikerjain Pak sehingga dia jadi Tuhan? Ya dia berfirman ke banyak tempat begitu. Oh, berfirman di banyak tempat. Dia kan jalan juga kan, seperti layaknya manusia. Dia ke tempat ibadah. Pada saat itu kan masih disebut mesbah kan. Iya. Bukan karena Yesus itu bermukjizat Pak, maka Anda sebut Tuhan. Ya itu juga mungkin sedikit secara logika kan. Iya, Mungkin iya. termasuk juga. Kalau dalam segi kita melihat dalam logikanya kita, mungkin itu masuk. Mujizat itu kan di luar dari pemahaman kita kan. Jadi itu mungkin termasuk. Iya. Jadi yang mati di tiang salib Tuhan juga ya Pak? Iya. Tuhan mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhan mati. Meninggal, kemudian 3 hari kemudian dia bangkit. Dan di kebangkitannya itu dia mendapatkan tubuh keilahiannya. Ya. Jadi pernah kekosongan Tuhan selama 3 hari ya Pak ya? Dalam konteks ya itu dalam kekosongan 3 hari itu para malaikat yang artinya Oh malaikat iya. Jadi waktu kekosongan Tuhan, malaikat yang menjaga. Iya Pak ya? ya Ya gitu. Nanti Tuhan hidup lagi di hari. Siapa yang menghidupkan Tuhan itu Pak? ya dia dalam dirinya dia sendiri kan ada kan dalam Gitu. konteks Trinitas kan itu yang hilang satu kemudian baliklah kepada 3 menjadi 1 kembali begitu. Jadi diulang ya. Itu tertarik kemudian mendapatkan tubuh keilahiannya dia. Iya. Jadi pernah kekosongan Tuhan 3 hari,
para malaikat ini yang dalam mengendal. ini Ntar dulu dalam Pak, baru pandangan saya. ntar dulu Pak. Jadi 3 hari pernah kekosongan Tuhan. Cuma dalam rangka kekosongan Tuhan, malaikat itu yang mengambil alih tugas Tuhan selama 3 hari. Setelah 3 hari, ini Tuhan hidup kembali, mengambil kekuasaannya untuk selamanya. Begitu ya Pak ya? Ini betul dalam kekosongan itu kan dia Tap layar, tap dalam layar, jangan malas, kekosongan tap itu layar. kan dia mengambil 800 orang tap layar. Halo, Biar roomnya kuat. selamat sore Sebentar dulu Pak, ntar dulu selamat sore. Ini lagi seru teman-teman ini. sataniku. Apalagi kok satanik dikasih naik nih, aduh. Janganlah gitu, Bang. Ngeri loh itu satanik. Yang Aku bilang banyuama mayat tadi bang, aduh turunkan ya. iya bahaya itu. Ya itu makanya aja kan Pak, namanya Pak Rey, saya ini nggak mau debat dengan Anda. Ya yang penting itu iman Anda gitu ya. ya, Iya, ya ini iya. intinya saya tadi kan bertanya positif ya kan. Iya Pak, saya juga nanya positif Pak. Iya ya betul betul betul. Ya udah kalau begitu saya serahin dulu ke Bunda Rama biar Bunda Rama kerja juga. Jadi begitulah tadi sistemnya ya. Jadi Yesus itu belum Tuhan waktu 0 sampai 29. Nanti 30, 33 Tuhan dia 3 tahun setengah. Terus mati, Tuhan mati 3 hari diambil alih kekuasaan oleh malaikat. Nah setelah Tuhan hidup lagi, Tuhan mengambil alih lagi itu kekuasaannya sampai sekarang. Itu disebut Yesus ya Pak Rey ya, itu Yesus ya. Betul betul. Betul. Paham teman-teman semua ya? Gimana Pak Datu, Bu Rama? Pak Tengku? Paham. Siap Ya. abang nak. Ya, terusin. Lu seru ini. Lanjut. Ya, ya. Bunda Rama, ada Bunda Rama nih, ada Bang Datuk. Lanjut. Ya, bagus diskusi Bang kalem Andi mau kayak ini gini. dulu ya. Ya, Bang Andi mau beli anti nyamuk ya, mau beli obat nyamuk ya. mau cari si buset dulu gua. Nggak ada dalam Bible itu. Bun, Tap layar guys, jangan lupa love orange di Bunda. atas, di love orange di Bunda atas. Esti. Tap. Oke saya lanjut. ini penonton 840 yang follow saya cuma 127. Kacau ya. Syukur ada yang follow. Jahat bener sih Bunda. Ya Allah biar sama. Ya biar saya kasih tahu yang 8331 di follow tuh akunnya Bang Akal saya Logika biar dia bisa buka open cam. Ya. Itu kapan itu kita bikin? Bang Akal. Serah. Datuk ketuanya mah. Udah nanti dulu kalian Anak. menggibah itu serai itu dulu. Ada tamu. Nanti gak ada oten gue sibuk nyari oten. Iya. Bang Rey, selamat siang Bang Rey. Ikut-ikutan. Kalau ada Bunda Esti ngamuk aku lah, diam aku. Selamat sore Bang Rey. Sore. Udah gitu doang. Selamat sore doang. Iya. Astagfirullahaladzim. Bentar. Selamat sore kata udah gitu doang. Bunda Rama dari semalam gak kerja. Bunda Rahma. Oh di cara menyadarkan Bunda Rama kayak gini. Dia disepak nanti dia minta Saya lagi naik. nggak pakai Bunda- ini, Bunda Rama lagi, donatur tuh. masih di kerjaan. Oh iya, kemana satu lagi? Lagi donatur Bunda Rama. Ya. Oh donatur ya udah donatur. Aku ngambil ini tadi ngambil rokok. Ngerokok dari sebatang. Tuh itu Rey itu diselami dulu ah. Iya. Bang Rey, selamat sore Bang Rey, sehat Bang Rey. Nanti gak ada oten kalian sibuk. Iya. Ini host ini nyiramat ini. Aku nggak ikut-ikutan pokoknya. Baluap juga Bunda ini Esti host marah-marah ini. nggak ikut-ikutan. Cepet. Bang Tengku, baru enaknya sadar diapain dia nih hostnya, baru Bang Tengku? minta naik kan. Dari tadi dipanggil Bunda Rama diturunin baru. Serahkan ke Bunda Rama aja. Aku kalau memang bingung. Bunda Rama Lanjut gimana silakan. tuh? Lanjut. Yesus itu ini singa bilang pada tuh memang bandel. Emang saya bandel orangnya. Mas Rey ya, Bang Rey ya. Bang Rey. Halo. Iya. Ya.
Kristen ya Ini bang kan ya. begini kan abang-abangku Hmm. sama ibunda-ibunda. Ini kan Saya saya kan tidak bisa sebenarnya di ngomong, sini kan aku di pengen tempat belajar. Kan. rame. Hmm. Iya, iya, Makanya Bunda. saya tadi bertanya mengenai konsep keilahian tentang Tuhan yang satu ini. Kan saya udah jawab Seperti tadi. apa? Makanya dalam iman Saya lagi di rumah dalam sakit. iman Islam itu sendiri begitu, Pak. Ya Bunda, Oh, saya ditutup lagi di aja rumah Bunda, jangan Bunda, nggak sakit. boleh. Ditutup. Bunda, lagi live di YouTube, ditutup Bunda. Ditutup. Biar Bunda. Iya biar kalau Bunda di Islam udah clear bang, Allah itu esa, Allah tidak pernah Siapa, tidak sebentar, siapa terpanakan. bilang saya donatur? Siapa bilang? Siapa bilang? Udahlah, ada. Tengku. Udah nggak usah Tengku. diperebutkan itu, nantilah. Anda lebih kejam dari pembunuhan. Di Islam udah gitu bang, udah jelas, nggak ada perselisihan Jeruk di antara dulu, kami. Bunda. Sesama Bunda Islam. Rama biar nggak panas dia. Mana jeruk ya? Oh teh dingin lah, teh dingin. Jadi gitu nih. Udahlah, ini lagi diskusi, woi. Ini saya berdiskusi, saya di tahan teman semuanya nih. Artinya kan Belum lihat begini- saya begini, marah, Abang, Pak. Bang, Bang. Mengenai Bang Ray, di Islam di kami tidak ada namanya perdebatan tentang Tuhan ketuhanan kami, yaitu Allah, nggak ada. Dari awal diturunkan Al-Quran sampai sekarang dan sampai dunia kiamat pun tidak akan pernah terjadi pertentangan mengenai ketuhanan umat Islam. Yang aneh di tempat Bang Ray di Kristen ada yang bilang Yesus itu bukan bentar. Kenapa jadi begini sih? Kenapa jadi begini sih? Nggak lancar-lancar banget diskusinya. kan saya dengarkan abang kan mungkin dalam Gimana? Al-Quran kan ada mengenai itu kalimatullah apa begitu. Nggak ada bang dalam Al-Quran, nggak ada kalimatullah bang. Nggak ada dalam Al-Quran kalimatullah. Kalimatuhu, kalimat yang diciptakannya, bukan kalimatullah. Artinya untuk menjelaskan tentang Tuhan ini bagaimana, Kak? Artinya Kalau dalam anggaplah Al-Quran jelas Allah itu surat anggaplah Al-Ikhlas. saya seorang ateis kan bertanya Ya, tentang kalau dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, nah ini perintah Allah kepada Muhammad, katakanlah Allah itu esa. Jelas ya? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jelas? Kepadanya semua bergantung. Dan dia tidak serupa dengan apapun juga. Jelas itu. Nah, kalau tidak serupa ya nggak ada yang bisa mau jadi manusia kek mau jadi ini tidak ada. Konteksnya udah jelas. Allah tidak serupa dengan makhluk, dengan apapun juga yang di atas bumi ini. Nah, Bible abang, pemahaman Kristen, ada yang bilang Yesus itu Tuhan, ada yang bilang Yesus itu utusan, ada yang bilang Yesus itu Bapa, ada yang bilang ini. Ini gimana ini bang, menyatukan pendapat mengenai Kristen ini? Yang oneness lah, yang Tritunggal lah, yang Unitarian lah, yang gimana lah? Kan bingung bang. Iya, dalam dengan pola pandang keislaman ya dengan kekristenan itu seperti apa. Di sini ada banyak yang bertentangan begitu untuk menjelaskan itu. Kemudian ini abang, anggaplah saya seorang ateis. Cara abang meyakinkan saya mengenai Tuhan yang tak Nggak terlihat. boleh anggap-anggapan ateis gitu kan Anda Kristen bang, nggak boleh Ya, Anda anggap-anggapan. Kristen nggak boleh nganggap-anggap. Kita bertanya kan, ini kan Nggak kita- boleh, nggak boleh. Anda pemahaman Anda Kristen, jadi nggak bisa dianggap-anggap, nggak bisa dianggap-anggap. Sebab Ya. doktrin Anda sudah tertanam di diri Anda. Oh, anggaplah saya Kristen, bukan, nggak bisa bang, Oh iya. nggak iya. bisa bang. Oke, saya minta maaf untuk itu. Ya udah, saya Kristen.
Terus saya bertanyakan Bang, man menjentang Tuhan yang tak terlihat Putus-putus bang. Putus-putus. untuk meyakinkan diri saya. Udah jawab oleh Bang Handi tadi. Maksudnya begini Bang, Jawaban saya dengan Bang Handi sama bang. Sama, tidak ada berubah. Apa yang dijawab Dalam Bang Handi, saya udah setuju. Abang, Enggak bang, Tadi Pak Rey tadi udah dijawab. Kalau misalnya ateis kan nggak percaya Tuhan itu kalau nggak kelihatan. Ya kalau iman Islam itu tidak ada satupun yang bisa melihat Tuhan karena Tuhan itu nggak bersifat materi, bisa dilihat dengan mata manusia kan gitu. Nah kalau mau melihat Tuhan, melihat Sang Pencipta ya lihat ciptaannya. Gitu ya, Anda menengok ke atas ada langit. Ya kita mensyukuri kok bisa langit tertata rapi begitu. Di balik ini semua siapa yang menciptakan dan siapa yang menjaganya? Kita diberikan akal, kita diberikan gigi tidak tumbuh, kita diberikan hidung proporsional, kuping kiri kanan dan seterusnya. Siapa yang memberikan ini? Ya tentu ada yang memberikan yaitu Sang Pencipta. Kan begitu. Kita ini diberikan lambung, kita diberikan bisa bekerja melebihi dari pabrik. Siapa yang membuat pabrik di dalam tubuh kita? Masuk bulat-bulat ayam begitu, bisa tersaring. Ada yang menjadi kotoran, ada yang menjadi gizi, ada yang menjadi segala seterusnya itu. Ini semua ada Sang Pencipta yang mengaturnya begitu. Nah ini bang, mohon maaf, ini tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Kenapa Yesus tidak bisa melakukan ini? Karena Yesus juga mengalaminya. Nah, tapi kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhanmu, ya monggo saja. Sekali lagi bang, ini tidak bisa dilakukan oleh manusia apapun, kecuali Sang Pencipta. Tapi kalau Tuhan Anda ya yang lahir, mati, hidup kembali, Yesus tidak bisa melakukan ini bang. Karena dia sendiri mengalami. Bukankah Yesus berkata di Yohanes 5:37, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Jadi suara Sang Pencipta itu nggak bisa didengar langsung oleh manusia. Tidak bisa didengar rupanya, tidak bisa dilihat rupanya karena memang tidak mempunyai rupa. awal Kata mulanya Yesus. Begitu Pak ya. Jadi kalau ada manusia pernah turun ke bumi mempunyai rupa, dia itu bukan Tuhan. Gitu loh Pak. Oh, dalam Gimana, Pak? perspektif saya itu berbeda. Kalau dalam pandangan saya dalam sebelum nabi-nabi Udah. Jadi Tuhan Anda itu bisa dilihat, bisa diajak ngobrol gitu ya. Laki-laki gitu. Tapi persoalannya Pak, ada juga bapaknya Yesus di sebelahnya begitu. Yang mana yang Tuhan Pak antara bapak dan Yesus? dia itu sudah raja sekarang. Ah, Raja saudara. segala Apa? menurut pola pandang saya. Dia sekarang Pandangan dia. menjadi raja. Terusin dulu Pak Datu, ada tamu bentar. Oke. Jadi yang Tuhan yang mana Pak? Yang Bapa atau Yesus ini? Ya, Anak manusia. Itu tidak bisa dibedakan, Pak. Artinya Walah. Ant- Anak Allah- manusia duduk di sebelah kanan Allah katanya Pak. Itu di Markus 16:19. oh sebelum itu kitab Wahyu sudah menjelaskan itu, Pak. Pak, di Markus 16:19 di situ dikatakan anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Betul Ya. Pak? Berarti Itu dia pada saat manusia Pak, itu bukan sebagai Tuhan Pak. manusia, Pak. Di Markus 16:19 kan Yesus ini kan udah naik ke surga katanya, betul? Ya. Di Markus 16:19 di situ dikatakan bukan Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Pak, tapi anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Manusia kan Pak? Markus kan menjelaskan kepada jemaatnya dalam pandangannya dia. Iya, Markus menjelaskan. Yang dilihat oleh Stefanus ini kan anak manusia Pak, bukan Tuhan. Manusia ya. Berarti Bapak menyembah manusia sampai sekarang, betul? Sudah tidak lagi. Kan di Markus 16:19 anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Kok enggak menyembah manusia lagi? Padahal yang duduk di sebelah kanan Allah itu anak manusia loh. Perbedaannya di sini itu kan Markus yang menjelaskan kepada jemaat dalam perspektif pandangannya dia kan. Bukan dia, kan dilihat oleh Stefanus.
kalau yang anak Allah ini duduk di sebelah kanan, anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Begitu. Nah kalau begitu Yesus ini sampai sekarang masih manusia loh. Kenapa bukan? Iya dia manusia tapi dia kan sudah mendapatkan tubuh kemuliaan. Oh enggak Pak, di dalam Ibrani 13 nomor 8 Yesus itu enggak pernah berubah Pak. Ya memang Yesus itu tetap sama hari ini, kemarin, hari ini dan untuk selama-lamanya. Tetap dia manusia Pak. Iya memang nggak berubah. Manusia kan? Iya nggak ada Manusia kan? berubah. Punya Dia visi kan? dengan tubuh kemuliaannya. Punya visi kan? Iya Berarti Bapak nyembah manusia. sama seperti kita. Berarti Bapak nyembah anak manusia. Ya anggaplah seperti begitu kalau Bapak Bukan anggap Pak, bukan anggap. Ini Bible Bapak yang bilang. Nanti Iya, kalau saya menganggap, nanti ini jadi rancu. Seakan-akan saya yang menuduh. Padahal Bible Bapak yang bilang. pandangan kita kan berbeda untuk mengartikannya kan. Jadi ya. Bukan. Bible Bapak bilang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, bukan Tuhan. Nah, anak manusia katanya. Di dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus itu tetap sama baik kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Tetap manusia. Dia tidak berubah. Tidak berubah. Iya, makanya saya bilang, Bapak menyembah manusia. Ya. Ya udah kalau Bapak menyembah manusia. Tutup layar. Ya. Berarti Bapak ini penyembah manusia, anak Maria, betul? Ya. Penyembah anak Maria. Iya dalam konteks yang berbeda. Oh iya. Berarti ya udah kalau Bapak penyembah manusia, berarti yang Bapak sembah bukan Tuhan tapi manusia yang Bapak sembah. Ya Tuhan itu Yesus itu sendirilah. Apapun Pak. dia tetap Yesus itu sendiri. Ya, Pak, Yesus itu manusia Pak, bukan Tuhan Pak. Ya itu betul. Dia bukan Tuhan, dia manusia, betul? Iya. Ya udah kalau gitu, Bapak penyembah manusia. Kemuliaannya. Pak Rey, saya mau tanya, Bapak sama anak ada berapa oknum? Ada, saya punya anak satu. Bukan. Tidak, maksudnya Bapak sama Yesus ada berapa oknum? Maksudnya Bapak sama Yesus? Iya, Bapak sama Yesus ada berapa oknum? Ya dia satu. Bapak Ini penjelasan sama Yesus kalau satu. Pak, mengenai Bapak itu doktrin Pak. Itu doktrin Bapak itu penjelasan mengenai Allah yang tak terlihat itu. Itulah dipakai konsep itu. Tuh. Kok ke konsep ini perjanjian lama? Di Kekristenan kan dikenal dengan doktrin Trinitas. Untuk menjelaskan yang tak terlihat ini, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, untuk menjelaskan itu tidak akan dapat Pak dengan logika kita sekalipun itu. Tidak akan bisa. Pak. Kita sepakat Tuhan tidak terlihat. Kita pakai doktrin Trinitas. Iya, kita sepakat dulu Pak, Tuhan tidak terlihat. Ya. Kita sepakat Tuhan tidak terlihat. Jadi ketika Yesus berjalan di tanah, apakah dia tidak terlihat? Apakah terlihat? Dia terlihat sebagai manusia. Nah, kena kan? Ayo. Itulah aku Gimana katakan. Itu Yesus dalam tubuh kemanusiaannya dia begitu. Dia datang Yesus dalam tubuh manusianya. dengan tubuh manusia. Berarti tubuh ilahinya mana? Ada. Di mana? Kita tidak tahu kalau mengenai tubuh yang lain. Artinya pengertian yang lain. Berarti ada berapa oknum di situ? Ada tubuhnya manusia Yesus dan ada tubuh ilahinya Yesus. Gitu. Ya, ada. Berarti ada berapa? Tubuhnya manusia Yesus sama tubuh ilahi Yesus. Satu. Nah, tubuh Satu manusia di dalam dirinya dia Satu. sendiri. Tunggu Pak. Itu. Tubuh manusia satu. Ya. Tubuh ilahi satu. Satu tambah satu sama dengan? Tetap satu. Satu tambah satu sama dengan satu. Itu Tidak gimana bisa, sih Pak matematikanya? Tidak bisa Pak kalau Bapak berbicara 1 tambah 1 sama dengan 3. 3 itu di dalam Saya tidak naik di tiga dalam Pak. dirinya dia itu ada 3. Tambah satu berapa? Makanya Fokus. dijelaskan Satu mengenai tambah satu Trinitas. berapa Pak? Pak Rey. Saya tidak menyanyikan tiga. Matematika 3.
Enggak, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Berarti 1 tubuh manusia Yesus, yang Ini kedua Bapak tak tubuh mengerti ilahi ini, Pak. Yesus. Berarti Nggak ada 2 oknum. Bapak tidak mengerti. Kalau kita pakai konsep doktrin, Bentar Bang Agekal. Ini Bang Ray. Anda kan Trinitas. Saya tanyain. Yesus sepenuhnya Tuhan atau betul? ya sepenuhnya Tuhan. Bapak sepenuhnya Tuhan betul? Saya Bapak sepenuhnya Tuhan betul? kan manusia, Pak. Bukan si Bapak yang ini yang disebut oleh Yesus ini. Ya, Si Bapak tangkap. yang disebut oleh Yesus ini Tuhan sepenuhnya Tuhan atau betul? Bapak ya, pakai bahasa Bapak. Bahasa Bapak itu kan bahasa doktrin, Pak. Iya, Bapak yang disebut oleh Yesus ini, Bahasa Allah. ya Allah yang ini sepenuhnya Tuhan betul? Ya. Bapak. Oke. Roh Kudus sepenuhnya Tuhan betul? Ya, Allah itu sendiri. Bapak bukan Yesus atau sama? Saya beda. Allah dengan Yesus sama atau beda? Sama. Allah dengan Yesus Bukan sama. Bapak, Bang. Allah, Sama. Bang. Oke, ketika Yesus berdoa kepada Bapak, Lo, kepada bentar Allahnya, Bang Dato, Bang Dato coba kata-katanya diubah. Kalau Bang Dato bilang Bapak, seakan-akan Bang Dato mengatakan dia karena memanggil dia Bapak. Bapak. Jadi Bang Bapak, Dato bukan bilang Bapak. Elohim Bapak. atau Allah Bapa gitu ya. Ya. Bang Dato. Oke, lanjut. Oke. Yang Allah Bapa ini sepenuhnya Tuhan betul? Ini kan Bapak menjelaskan doktrin Trinitas kan? Iya, ya saya nanya. Kan Bapak Ya. bilang, Anda bilang kalau Yesus itu sepenuhnya Tuhan betul? Betul. Allah Bapa sepenuhnya Tuhan betul? Aduh, itu 3 jadi 1, Pak. Anda bisa dibedakan itu, Pak. Iya, kan saya nanya kan. Makanya Bapak saya tanya, bagaimana Bapak mau menjelaskan sang pencipta itu seperti apa pada saya? Coba Iya Bapak kan jelaskan. begini, Anda kan Trinitas. Supaya logika Makanya saya bisa uji terima. Trinitas ini. Nah itulah dia, makanya saya katakan Saya uji, tadi, Anda kan Trinitas, makanya saya uji. manusia yang berbeda pola Pemahaman pandang. pemahaman Ya. Trinitas, Yesus adalah sepenuhnya Tuhan. Allah Bapa sepenuhnya Tuhan. Ini kan kita Roh Kudus sepenuhnya Tuhan, betul? satu dari satu itu. Itulah makanya dikatakan doktrin Trinitas untuk menjelaskan satu-satu bagian dari itu. Iya, kan 3 jadi 1, benar nggak? Ya. Iya, 3 jadi 1. Yang 3 ini Yesus, Bapa, Roh Kudus, Bertanya Allah satu Bapa satu, dengan Roh Kudus. Dalam pandangan orang itu pasti orang akan berpikir pertanyaan jebakan itu. Bukan pertanyaan jebakan, jangan ketakutan. Dengan konsep Itu aku. pengertiannya kritis loh. Jangan ketakutan. Jangan memahami ketakutan, itu, Bang. Konsep aku dulu, Bang. Kritis kita memahami itu. Makanya Jangan saya ketakutan. saya coba bertanya sama Bapak, bagaimana Bapak menjelaskan tentang Tuhan yang terlihat itu kepada saya? Ya cukup dengan Supaya logika saya bisa dapat gitu. cukup dengan mengutus para nabinya. Itu tidak akan cukup Pak. Cukup kan nggak cukup? Cukup. Ya, Kan ada nabinya yang memberitakan. dengan Nabi-nabi apapun dengan Pak, cara yang melihat Kayaknya ini seru tuh. Gini, Pak. Karena Nabi mengetahui Muhammad siapa Ini. yang Pak Rey, 1 kan 3, ya kan? Jadi gini, ketika Yesus mati, Allahnya kemana? nggak usah lah tanya seperti itu. Saya sekarang bertanya sama Pak. Step layar guys, step layar. Bapak Agak bingung, Pak. Bapak kan Trinitas. Trinitas ini diuji, Pak. Saya uji Trinitas Bapak. Kenapa Bapak ketakutan? Tidak, saya tidak ketakutan. Makanya saya bilang tadi sebelum-sebelumnya konteks Trinitas ini Pak, banyak orang yang mempunyai akal makanya berbeda pandang. Pak, iya. Makanya kan saya tanya, Bapak Trinitas yang mana? Nah, sekarang kan saya tanya, Yesus sepenuhnya Tuhan, betul kata Oke, Bapak. Bapak tanya Allah Trinitas. Bapa, apakah sepenuhnya Tuhan? Kenapa Bapak nggak jawab? Dari satu itu ya dia tetap Tuhan. Kalau Bapak menjelaskan satu-satu dia Matius 11:25 di situ dikatakan Yesus sedang di bumi. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Yesus bilang Bapa itu Tuhan langit dan bumi. ya. Berarti
ini satu oknum atau dua oknum ini? Ya anggaplah satu dulu. Satu-satu, Kok anggap Pak. satu? Gimana sih? Pak, di dalam Matius 11:25, Yesus yang lagi di bumi berdoa kepada Bapa yang lagi di sorga. Ya Bapa, katanya, Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Nah, ini satu atau dua oknum? Itu menjelaskan ayat itu Pak beda lagi Pak. Kok beda lagi, Pak? Bang Tengku, lanjut Bang Tengku. Diskusi mengenai keilahiannya Tuhan itu seperti apa. Terlalu jauh. Pak, ini kalau kita- perkataan Yesus, Pak. Bapak melanggar sini. Bapak ini mau membantah perkataan Yesus. Matius Saya tidak- 11:25, Yesus bilang, dalam konteks "Ya saya Bapa, Tuhan langit dan bumi," kata Yesus. Iya Bapak, Tuhan langit dan bumi. Jadi Iya. gini Biar player, Bang biar Dato. Mungkin viral. dia kalau kita nggak nunjukkan ayatnya, mungkin dia kurang Sebentar. memahami ya. Jadi tunjukkan aja ayatnya itu biar dia baca sendiri. Ini Percuma Bang Tengku, dia nggak paham nih beli kayak mana menunjukkannya. terlalu jauh. Iya. Pak. Untuk mengertikan itu Aku terlalu nanya jauh. sama Pak Re. Bapak dan Yesus itu memiliki hidupnya sendiri-sendiri atau ya, Bapak dan Yesus itu satu, Pak Re? Dia satu Pak. Bukankah Bapak itu mempunyai hidupnya sendiri, Yesus juga mempunyai hidupnya sendiri? Dia satu Pak. Berarti ayat ini salah dong ya? Tunggal Pak, tunggal. Bentar. Dia tunggal. Bentar. Berarti ayat ini salah. Satu. Ya ini Bapak baca, saya nggak mau doktrin-doktrinan, saya maunya berdasarkan Alkitab nih. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidupnya di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya. Artinya Bapa ini sendiri, Yesus ini sendiri. Kenapa Bapak bisa bilang Anak itu ditujukan kepada siapa? anak ini ditunjukkan kepada Yesus, Pak? Emang ada anak lain Bapak ini? Bapak ini punya anak lain? Coba Sebab konteks sama dari kitab ini Pak. Yohanes ini? maksudnya ini berbicara tentang apa Pak? Kitab ini. Ini Yohanes. berbicara menjelaskan bahwa Bapak itu Bapak dari ayat 1 dulu, dari ayat 1 dulu Pak. ini ayat 26 Pak, mau ambil dari ayat 1 juga poinnya di sini. Oke, kita ambil dari ayat 1 ya, Yohanes 5 ya. Maksudnya itu kan harus dibaca keseluruhan Pak. Biar konteks pemahaman Iya, kita. ini agak susah kalau kita harus buka. Nih. Ya, soalnya itu kan menceritakan tentang apa? Penyembuhan pada hari Sabat ini Yohanes 1 panjang kali Pak. Yohanes 5 nih kalau baca dari ayat 1 sampai ayat 26 kapan selesainya ini? Ini Bang Tengku, itu dari ayat 19 sih Bang Tengku. Itu kesaksian Yesus tentang dirinya. Ini Iya, kesaksian ini Yesus kesaksian tentang Yesus ya. Itu terhadap kesaksian dirinya. Yesus tentang dirinya. Itu Pak, itu ada yang menantang ayat itu Pak. Siapa Iya. yang nantang ayat ini? Berani-berani yang menantang firman Tuhan. Ini kan firman Tuhan. Yang konik dengan itu Pak ada. Saya tanya ngomong Bapak. mengenai tentang Allah yang tak terlihat itu atau sang pencipta itu sendiri. Sang pencipta itu kan adalah Bapa. Yesus sendiri mengatakan sang pencipta itu adalah Bapa. Nah, ini kesaksian Yesus bahwa Bapa adalah mempunyai hidupnya sendiri dan juga anak mempunyai hidupnya sendiri. Maka di dalam kesaksian ini saya baca lagi ya. Nah, ini Yesus yang berkata loh ya. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, Yesus ya sendiri ya, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Di sini ada berapa entitas di sini Pak? Ada berapa pribadi ini? Ya dalam ayat ini dua pribadi. Dua, betul. Jadi Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, Bapa bersaksi tentang Yesus. Artinya Bapa dan Yesus ini dua entitas yang terpisah. Sama seperti ayat tadi yang saya bacakan. Sebentar, ayat tadi. Bang, kalau Seperti saya ayat ini. Bang izin ini, kalau dia mengatakan dua pribadi, kasih tahu yang mana yang Tuhan gitu loh. Itu dulu, balik dulu. Dia Coba sama. ini. Kalau Loh, kok Bapak bisa dua-duanya Tuhan? kalau bertanya Bapak mengenai Tuhan itu dua pribadi ya dia tetap sama. Dia ada di dalam dia kok. Ini Tapi katanya dua. Ini kan ada dua entitas, Pak. Satu Yesus ini, aku ini kan Yesus. Yesus ini bersaksi tentang dirinya sendiri. Dan Bapak juga bersaksi tentang Yesus, kan tentang aku, tentang Yesus. Yang saya tanya, yang mana yang Tuhan? Yang Yesus atau yang Bapak?
Dua-duanya. Dua-duanya Dua Tuhan. Tuhan. Ya, Berarti Tuhan. berarti ada dua Tuhan. ya. Nah, Tuhan Yesus tugasnya apa? Tuhan Bapa tugasnya apa? Kalau ada dua Tuhan. Nah, dia di dalam satu. Doktrin lagi. Ya, sebentar ya. Ini Pak, katakan Eh, ayat ini Pak ada yang apa namanya? iya. Menurut Yesus ini bacakan, saya bacakan lagi ayat ya. Ini menurut Yesus ya. Jawab Yesus ya. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Ini Yesus bilang nih, hanya satu yang baik. Tetapi jika kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ini Yesus menyuruh mengikuti perintah siapa, Bang? Allah. Perintah Allah. Hanya satu yang baik. Yang satu yang baik ini menurut Yesus siapa, Bang? Salah, pandangannya Bapak berbeda dengan itu. Waduh. Jadi yang betul yang mana ini? Anggaplah kesimpulannya Yesus dan Bapak itu adalah sama. Aduh. Nggak boleh dianggap-anggap, Pak. Nggak boleh Ini dianggap-anggap. anggap-anggap, kalau anggap-anggap susah nih. Nggak boleh dianggap-anggap. Allah sendiri Pak. Yesus itu Allah sendiri. Nggak boleh dianggap-anggap, Pak. Yesus itu Ini satu lagi, kalau ini Bapak nggak paham juga aku nyerah, Pak. Ini Pak, baca Pak. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang dikatakan Tuhan oleh Yesus? Bapak kan? Bapak kan? Bagaimana mungkin Bapak kalau Bapak ini adalah Yesus, sementara Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Artinya Tuhan langit dan bumi ini adalah Bapak, bukan Yesus. Iya. Karena Yesus sendiri bersyukur kepada Bapa. Yesus bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus ini Tuhan bersyukur kepada Tuhan yang lain? Coba konsepnya gimana? Di situ kan dia masih manusia di situ Pak. Iya, memang dia manusia. Dia kan dilahirkan, Pak. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia kan belum kembali Pak kepada tubuh kemuliaannya itu sendiri. Berarti Jadi dia selama di dunia selama di manusia. dunia dia bukan Tuhan. Lanjutlah Bang Datuk, pusing aku. Iya. Selama di dunia dia bukan Tuhan, betul. Berbeda memang kalau Enggak, Bang Ray. Selama di dunia dia Tuhan atau bukan? Sama kayak mama. ya dia Kalau Tuhan. mau jalan-jalan pakai Lo tadi katanya dia belum Tuhan, dia manusia. belum ada Gimana sih? Dilihat dulu Pak dalam di mana dia memulai itu semua. Iya, katanya tadi waktu di Matius 11:25 tersebut dia itu belum Tuhan kemanusiaannya. Berarti dia selama di bumi dia itu manusia apa Tuhan? Manusia, Ya, berarti bukan Tuhan kan? Tuhan. Bentar. Gini lah, Pak Re. Nah, Pak Re. Jadi ketika manusia Yesus ini mati, Allahnya kemana? Aduh, susah aku jelasin yang kayak begini. Ribet. Bapak jelasin ke saya tidak mengerti. Kemudian saya menjelaskan ke Bapak tidak akan mengerti. Bukan, gini Ya loh udah, Bang ya udah. Ray. Apa yang Bapak nggak ngerti? Pak Re, jawab dulu. Ketika Yesus mati, Allahnya kemana? Tuhannya kemana? Udah pusing dia itu. Ribet ya mau jelasin yang ini. Aku tanya, ketika Yesus mati, Tuhannya kemana? Enggak, ini pertanyaan Bapak ini kan ini apa nih? Ini kritis untuk Saya kan- memahami pemikiran kritis. Saya memain akal Bapak dulu, Pak. Sesuai dengan nama saya akal logika. Saya akan makanya- memainkan akal Bapak. Oke? Makanya Bapak kan memilih akal saya kan? Oke lah. Iya, nama saya akal logika. Saya Akalnya sesuaikan Bapak dengan nama jelasin saya. ke saya bagaimana sampai kita itu Yesus sendiri. mati, Tuhannya kemana? Duh, kalau kita mau pakai akal Pak nggak akan cukup Pak. Kalau pakai akal menjelaskan sampai Cukup kita- cuma jawab aja. Ketika Yesus mati, Tuhannya kemana? Logikamu Gitu. pun tidak akan dapat kalau mengenai ketuhanan itu sendiri. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, kenapa dia bisa mati, Pak? Tanya aja apa fungsi akalmu, Pak Rey? Pak Rey, fungsi akal apa? Ya udah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya aja dulu Bang akal. Bang tanya dia fungsi akal Anda apa? Yang lain diam dulu. Di sini kan Tanya kita dulu. positif. Saya tanya akal logika. Gimana logikanya Bapak jelaskan ke saya mengenai Sang Pencipta itu sendiri Udah supaya dijelaskan logika saya tadi bisa terima. 4 kali dijawab itu.
tanya lagi. Pak Enggak, Rey, maksudnya Pak Rey, fungsi akal Izin apa? Bang Andi. Iya, Izin silakan. mau jelaskan Bang. Soalnya Bang Bapak Rey. ini bertanya ke saya. Bang Rey, asal Ya. Bang Rey, oke, Bapak minta diyakinkannya Tuhan Iya, itu. bagaimana Bapak meyakinkan supaya logika Enggak usah dijawab Oke, lagi oke. dia. 4 kali udah dijawab. Oke, gini Bang Rey. Bang Rey percaya mujizat Nabi Nyata, Musa, kan? Bang? Iya percaya. Percaya. Saya percaya. Nabi Musa pernah berbicara langsung dengan Tuhan, Bang. Percaya, Ya. Bang? Percaya. Dan dia tidak bisa melihatnya, Bang. Abang mujizatnya apa, Bang? Dirinya lewat bumi itu kan. Dikatakan Abang dalam Abang Alkitab. mujizatnya apa, Bang? Maksudnya saya? Iya. Ya enggak ada sama Nabi, saya manusia biasa. Nabi sekelas Nabi Musa saja, Bang, tidak bisa dia lihat Tuhan, Bang. Ya memang tidak bisa secara langsung. Apalagi Abang mau, wahai siapa Abang? Itu loh. Dia nampakkan dirinya, Bang, supaya logikanya terima. Makanya dia lewat duri-duri itu kan di dalam perjanjian lama. Kan. Makanya Tuhan kau bisa disiksa. Dia nampakkan dirinya lewat duri itu dan berbicara. Lewat duri mana, Bang? Tuhan kau bisa diobo-obo. Enggak, coba dilogikakan itu, Bang, pakai akal, jangan pakai doktrin dulu, Bang. Logikamu nggak terima. Logikamu terima tidak kalau kau lihat daun menyala api? Logikamu terima tidak? Terima kan? Nyambungnya kemana itu, Bang? Ya maksud ini kan kita bicara logika kan? Iya, nyambungnya dari Artinya Bapak Musa, percaya Nabi kan Musa kalau itu api apa? menyala tanpa api, dia menyala begitu saja. Artinya logika itu terima kan? Kemudian dia berbicara kepada Nabi Musa kan? Itu logika, logis loh itu. Artinya logika kita terima kan itu kan? Berarti kau terima Tuhan kau mati. Ya, saya terima Ini, Bang. kematiannya dia menebus. Ini, Bang, sekelas Nabi Musa saja, nggak bisa dia lihat, hanya mendengar suaranya, Bang. Logis gak Bang manusia bisa mati? Betul Bang Nabi. Katakan. Logis gak manusia bisa mati? Logis kan itu kan Nggak kalau bisa, dia Bang, nggak logis. Berarti itu bisa mati karena dia manusia bukan Tuhan. tidak logis kalau dia berbicara kepada Nabi Musa. Itu logis kan? Logis kan itu Iya, kan? Logis. jangan terus. Iya. Bang, logis gak manusia bisa mati? Manusia bisa mati logis gak? Manusia biasa lo, logis lo kalau mati. Berarti Yesus mati dia karena manusia. Nah, Lah itu dia, gitu, makanya Pak. aku katakan Tepat tadi itu. itu firmannya dia di dalam manusia itu sendiri, Pak. Nah, ketika saya tanya, ketika Yesus mati, kemana Tuhannya? Ayo, jawab. Ribet lo, ribet Bapak. Bapak nggak bisa main logika Bang, saya, Pak. kalau mau diskusi, Bang, itu doktrinnya simpan dulu di lemari, Bang. Jangan dibawa. Saya tak tanya Nggak doktrin, bakalan, Bang. Karena doktrin itu perisai dari segala fakta, Bang. Nggak dapat. Akan mantul semua. Makanya aku katakan logika itu nggak akan pernah dapat karena memang pola pandangnya berbeda. Ya, Abang yang membedakan, Bang. Bukan Iya. saya, artinya pola pandangnya abang kan beda, saya berbeda. Gini, ntar dulu. Pak Rey, Anda kan menuhankan Yesus. Atas dasar apakah Anda menuhankan Yesus? Akal atau iman, Bang? Atau dua-duanya? Kalau Bapak bertanya ke saya atas dasar apa? Atas dasar saya meyakini, saya yakin dengan iman saya Oh, percaya. dengan iman. Baik. Tidak pakai Saya akal, Bang? mengimani itu semua. Tidak pakai akal? Saya pakai akal. Oke. Sebab saya melihat, Baik. artinya saya Baik. melihat sama itu saya ada, saya Ntar dulu, Bang. Izin, Bang. Santai. Kalau Anda pakai akal, masuk akal nggak? Tuhan itu pernah jadi bayi. Masuk akal atau tidak, Bang? Ya, masuk akal. Masuk atau tidak? Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal nggak Tuhan itu membutuhkan pertolongan orang lain, Bang? Masuk akal atau tidak? Bingung. Ini artinya akal nggak dipakai, Bang. Iman gitu loh. Lanjut, teman-teman. Disinilah antara kontradiksi. Akalnya Pak Rey ini bertentangan dengan imannya. Dan memang nggak akan pernah nyambung kalau akal kita. Itu maksudnya. Nggak akan pernah nyambung, Abang.
Jadi teman-teman juga muslim tahu. Jadi sebelum terlalu jauh, pahami dulu Pak Rey ini ternyata akalnya itu mati, imannya yang maju. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Bagaimana cara mengolahnya? Ya fungsikan aja imannya sampai dia imannya mentok dengan data yang ada. Itu loh caranya. Makanya Bang Andi, makanya saya jarang pakai data Bang Andi, karena kayak gini gak pakai data Bang Andi, pakai logika aja, akal. Ya udah sekarang Bapak jelaskan ke saya mengenai Logika kok. Sang Pencipta itu supaya logika saya terima begitu. Bang, Coba Bapak jelaskan ke saya agar logika saya bisa dapat Tadi kan menerima. udah saya jawab berapa kali Sang Pencipta itu, Bang? 4 kali udah. Bang Udah Rey, berkali-kali dijawab itu. Dapat sama logika. Bang Rey, abang kalau mau ngangkat kursi pakai iman bisa nggak? Mau ngangkat kursi pakai iman bisa nggak, Bang? Aska itu bukti Parah lu Bang Ran, parah lu. di Mesir. Hah? Itu sudah terbukti Pak. Bapak anda baca ke sejarahnya di Mesir. Angkat Enggak gini, Bang. orang beriman itu Pak. Coba buktikan kalau iman itu bisa mengangkat kursi. Kalau Bapak tanya ke Ini nggak akan terjadi. hal-hal yang bersifat umum yang dilakukan di muka bumi tidak ada hubungannya dengan agamanya, itu akal dipakai. Misalnya, enggak dulu Pak Rey, diam dulu Pak Rey. Pak Rey diam dulu. Misalnya dia beli rokok ya, duitnya 50.000, harga rokok 30, akalnya dipakai. Karena kalau tidak berakal ya bisa dibego-begoin sama penjual, mestinya kembaliannya 20.000, akal itu. Misalnya mau ngangkat kursi, ya akal itu sesuai kemampuannya, kursi mau dibawa kemana, nyekolahin anak, akal itu. Tapi kalau masuk iman bagi siapa Tuhannya, gitu ya, siapa Tuhannya, iman, akal mati. Jadi bedakan di sini, gitu ya Bang. Jadi pahami dua polanya di sini. Hal-hal yang biasa supaya hidupnya nyaman pakai akal. Tapi kalau dalam hal akidahnya, kepercayaannya, iman yang masuk, akal yang mati. Kira-kira begitu. Lanjut. Tab layar Kan guys. belum terima kan mengenai akal dan iman itu bisa terjadi. Itu terjadi loh Pak. Bang Rey, mendam suaranya, kasih keras-keras lah. Ya udahlah Bunda Esti, makasih banyak lah ya udah dibantu ini. Bang Andi, saya pamit mau pulang kerja. Teman-teman makasih di bawah teman-teman. Pakai akal ya, Bang. Kerja pakai akal, jangan pakai iman. Gak percaya gitu terangkat kan gunung Pak terangkat kalau gue punya iman. Ah. Gunung terangkat Pak, itu sejarahnya sudah ada Pak. Dan sudah terverifikasi sejarah itu Pak. Iman orang beriman itu Pak, gunung pun terangkat Pak, bukan hanya kursi. Coba tunjukkan sejarahnya, Bang. Tanya dulu dia. Astaga bebarian Saya kalau sering ketawa. Mbak Rey, Anda udah pernah pindahin kursi tanpa disentuh, Pak? Ya begitu dong diskusinya. Jangan terlalu dibanting dia gitu loh. Pak Rey, sekali lagi saya tanya. bicara mengenai iman biar Pak Rey, sekali lagi saya tanya. sejarahnya Pak. Di Mesir itu Pak, gunung terangkat. Bisa nggak Anda, Pak, bisa nggak Anda beli beras gitu ya Pak ya? Tanpa Anda melakukan apa-apa Pak? Aduh Bang Andi gak tahu udah. Tangan. Pak Rey kalau kayak gini itu langsung nggak bisa ngomong gitu loh. Itu berasnya Bang Andi, itu Ini beras yang tadi jangan sendiri. pakai, Bang Andi. Itu berasnya jangan sendiri Bang, sampai rumah. Jadi Pak Rey mohonlah kita diskusi gitu ya. Ya ini kami nggak mau maksa. Anda nggak ada masalah. Tapi persoalannya Pak Rey, tolonglah bersahabat dengan kitab Anda sendiri. Bukankah di dalam kitab Anda itu Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan? Yesus mengklaim mengajar dia adalah utusan Tuhan. Akal ini Pak. Itu Bapak. Jadi saya mohon fungsikan akal Anda, bersahabatlah dengan Bible Anda sendiri gitu loh. Salib itu karena menyamakan dirinya dengan Allah itu Pak. Di mana Pak dia menyamakan Yesus Pak? itu disalib Pak. Itu atas dasar karena menyamakan dirinya dengan Allah. Oke, kalau Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, dengerin dulu Pak Rey. Pak Rey, kalau Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, apakah benar Yesus itu sama dengan Tuhan? Berarti ada dua Tuhan ya Pak Rey? Bagaimana Pak Rey? Yang itu Pak.
Nah, ini Anda mengatakan Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya, Artinya, Bapak kan Pak nggak dengerin percaya dulu. kalau Yesus mengatakan menyamakan dirinya dengan Allah kan? Iya, kalau dia menyamakan dirinya dengan Allah berarti ada dua Tuhan. Itu sudahnya Ada dua Tuhan yang sama. itu saksinya atau Pak Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan makanya dirikan. Iya. Kalau akal Anda dipakai, berarti kalau Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, pernah ada Tuhan dua, Yesus sama Tuhan. Bagaimana? Ribet Pak kalau mau jelaskan itu mundur ke belakang lagi kita. Terlalu jauh. Karena akalnya nggak dipakai, doktrin yang maju, Pak. Lagi. Anda ini, Pak Rey, Anda ini udah dewasa loh. Udah bisa membedakan yang mana api, yang mana air. Gitu loh. Assalamualaikum. Justru saya Waalaikumsalam. Jadi tolonglah Pak Rey, bedakanlah Waalaikumsalam. antara air dan api gitu loh. Bedakan antara makhluk dan halik, bedakan pencipta dengan yang diciptakan, bedakan pengutus dan diutus gitu. Nah, ini Anda ini campur aduk. Campur aduk karena apa? Iman Anda terdoktrin mulai dari kecil. Akhirnya akal sehatnya hancur berantakan gitu. Ini bukan mengenai iman, Pak. Semua kitab itu berbicara tentang iman, Pak. Iman itu harus logis masuk akal atau tidak, Pak? Kita yang berbeda, Pak. Pak Rey, iman itu harus masuk akal atau tidak? Ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Oke, baik. Yang masuk akal itu seperti apa? Ya seperti kalau Bapak bicara ini kursi bisa terangkat. Oke, baik. Kalau anak manusia ini Yesus dituhankan masuk akal atau tidak, Pak? Ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Makanya aku katakan tadi, betul menjelaskan itu, Pak. Kita butuh mundur ke belakang lagi untuk menjelaskan. Gini, Pak. Kalau Yesus ini Tuhan, masuk akal atau tidak, Pak? Masuk akal. Apa yang tidak mungkin? Jadi masuk akal ya, Pak? Masuk akal. Oke, masuk akal nggak, Pak? Kalau manusia itu namanya Bunda Maria itu merawat Tuhan Anda, masuk akal ya, Pak? Ya di dalam tubuh kemanusiaannya dia kok. Dia kan, Berarti dia bukan Tuhan waktu jadi manusia ya, Pak? ya ribet lagi jelaskan itu, kita mundur lagi, Pak. Memang ilmu Anda mundur terus, Pak, nggak pernah maju, Pak. Ya untuk memperjelas itu kan butuh mundur lagi, Pak. Ya butuh mundur dengan iman yang buta ya, Pak. bisa terima. Mundur lagi dengan iman maju gitu. Kalau aku maju jelasinnya itu akan bertubruk. Tertubruk antara iman Anda dengan akal Anda gitu. Oke. Ya kami ini mau membantu Bapak. Anggaplah kami ini berteman sebagai motivator, sebagai guru bahasa Indonesia dengan baik. Begini aja Pak, kesimpulannya ya. Kalau ada sesuatu tidak masuk akal, jangan diimani Pak. Kalau ada sesuatu tidak tertulis dan tidak ada penjelasan masuk akal, jangan diimani Pak. Itu memahami konsep keimanan, Pak. Jadi kalau Bapak mau judge saya tentang iman itu, kalau pandangnya berbeda lagi, Pak. Pak Rey ini beriman berdasarkan apa Pak? Berdasarkan keyakinan saya. Nah, Anda berkeyakinan itu berdasarkan landasannya apa? Ya Bapak, saya tanya kembali ke Bapak, landasannya apa? Ya kitab suci Pak. Ya sama saya. Oke. Tapi di kitab suci Bapak itu yang Anda tuhankan dia bukan Tuhan Pak. Ya, dijelaskan lagi lah. Nah gimana? Nah, Yesus sendiri mengklaim dirinya dia utusan Tuhan. Kenapa Anda tuhankan? Artinya Anda tidak bersahabat dengan kitabnya Anda sendiri gitu loh. Boleh dikatakan adalah bahwa kitab Anda itu menjadi musuh Anda gitu loh. Jangan bermusuhan dengan kitab Pak. Kitab Anda jangan dianggap musuh. Anggap sebagai teman gitu loh. Nggak ada orang Kristen yang bermusuhan sama kitabnya Pak. Itu tadi dikasih data Pak. Yesus punya kehidupan sendiri, Bapak punya kehidupan sendiri. Ya, itu Yesus kan tadi ini udah dijelaskan juga. kenapa Pak? Itu kan tadi udah dijelaskan juga. Ya berarti ada dua Tuhan ya Pak. Ya itu pandangan Bapak. Yesus dan Bapak itu sama atau beda Pak? Aduh ribet lagi kalau itu. Ya, ribet lagi, nggak bisa pakai logis, nggak pakai akal, harus iman. Makanya Gitu. masuk di room ini kan bertanya. Awalnya saya masuk ke sini kan bertanya ke Bapak, bagaimana menjelaskan Sang Pencipta itu kepada saya.
agar logika saya bisa dapat begitu. Bang Ray, Saya bisa memahami saya mau juga. cebok. Bang Ray, saya mau cebok saja. Saya pakai ini, pakai Jangan pakai tangan. kata, Ran, tolong janganlah kayak gitu-gitu. Ya bang, ya. Bang Handi, biarkan Bang Ray tanya aja, biar enak. Coba Bang Ray tanya, coba. Udah saya jawab pertanyaannya, Pak. Nggak percaya dia? Itu Biar kan nanya lagi, biar dia puas. Katanya masuk room pengen nanya. Gitu. Biarkan dia nanya sepuasnya. Coba. Seperti apa pertanyaannya? Iya iya. Ya udah Bang Ray nanya lah. Kalau Bang Ray menjelaskan juga nggak nyambung nanti. bertanya kan. Itu kan tadi penjelasannya semua itu kan dalam perspektif saya sebagai kekristenan kan. Saya Iya. datang masuk ke rumah ini kan bertanya bagaimana pola pandang dalam Islam. Bagaimana pola mengenai tentang sang pencipta itu seperti apa? Pak? Iya iya. Agar logis Iya diterima tadi kan sama akal sehat. Oke, saya paham. Tadi kan udah dijelaskan juga sama Bang Handi, kan begitu. Bagaimana cara mengenal Tuhan itu. Jadi saya cuma nambahin aja ya. Jadi kita dalam mengenal Tuhan itu, maka kita lihat ciptaannya. Kita lihat di sekeliling kita ini, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin semua ini ada dengan sendirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengenali ini siapa sih yang noise berisik banget. Ya. Jadi yang kedua, kita harus mengenal bahwa yang menciptakan segala sesuatu ini yang ada di dunia ini tentulah satu. Tidak mungkin ada dua. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, untuk mengenali siapa yang menciptakan ini, maka kita harus yakin bahwa dialah Tuhan yang berhak untuk disembah. Siapa dia yang menciptakan segala sesuatunya ini? Yang menciptakan, yang menjadikan siang dan malam. Kalau mau main logika, siang dan malam ini bagaimana terjadi? Nggak mungkin dia terjadi dengan sendirinya. Tentu ada yang mengontrol, tentu ada yang menghendaki itu terjadi. Adanya kelahiran, adanya kehidupan. Nah itu karena ada sang pencipta. Sang pencipta itu pastilah satu. Dan yang terakhir, untuk mengenali sang pencipta itu, maka kenalilah sifat-sifatnya. Antaranya maha pencipta, maha suci, maha tinggi, dan banyak lagi sebagainya. Nah gitu cara mengenal Tuhan dalam Islam. Betul Pak. Nah kalau masih nggak paham, ya terus. Makanya itulah sebabnya saya bertanyakan. Sebab saya pernah dengar nih teman saya kan berbicara. Ada burung kan yang diciptakan sama Nabi Iya. sendiri. Itu Iya. kan suatu penciptaan itu loh Pak. Artinya pandangan saya ini kan. Itu pandangan saya itu seperti apa ya? Itu namanya itu tidak- Iya. Gini Pak. Ini kan di dalam itu namanya. kitab Kristen kan enggak ada. Iya, itu namanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Sama seperti dia menghidupkan orang mati. Mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi itu tentulah berbeda-beda. Ya, disesuaikan dengan zamannya. Ketika zamannya Nabi Musa, dia bisa membelah lautan. Di zamannya Nabi Isa, dia bisa menghidupkan orang mati. Jadi semua mukjizat-mukjizat itu diberikan Allah kepada nabi-nabinya. Tidak mungkin Tuhan itu yang bermukjizat. Yang bermukjizat itu utusannya yang diberikan mukjizat untuk membuktikan kenabiannya. Contoh seperti Yesus, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa dia itu adalah utusan Tuhan, bukan dia Tuhan. Gitu, Pak. Paham sampai di situ? Iya saya paham, cuman sebenarnya Iya. kan kita terlalu jauh sebenarnya. Artinya kita sudah melangkah terlalu jauh. Terlalu jauh gimana, Pak? Tadi itu sebenarnya begini, karena kan di dalam kekristenan kan ada juga kan penjelasan mengenai sang pencipta itu sendiri seperti apa ya. Makanya dikenal dengan doktrin Trinitas kan. Iya, kita kalau ini Bang dijauhkan dulu doktrin. Gitu, agar bisa menjadi motivasi juga kan. Kita belajar kan sama-sama belajar begitu. Itu Iya. dia yang belum aku dapat dari masuknya aku ke room ini begitu. Iya, Kalau Bapak makanya kalau riset mau yang lain, itu juga masuk logika aku, Pak. Saya iya, betul, Pak. Kristen Makanya juga saya bilang jelas gini, Pak. Makanya kita belajar itu
itu landasan kita mengimani sesuatu itu dalam beragama itu tentulah kitab sucinya. Karena kitab suci itu adalah petunjuk. Kan begitu Pak. Jadi jauhkan dulu doktrin karena Trinitas itu nggak ada, itu di dalam Bible sendiri nggak ada konsep-konsep Trinitas seperti itu. Makanya kami tadi coba mengeluarkan dalil-dalil di dalam Bible Bapak sendiri, tapi ternyata kenyataannya Bapak bantah juga dalil-dalil itu. Ya, Jadi coba mengenai buang dulu ini kan doktrin. ada Pak, ada saatnya doktrin-doktrin itu kita butuhkan supaya logika kita juga dapat kan. Sama halnya dalam kitab Al-Quran kan, tanpa doktrin itu ribet loh untuk memahami itu, agak ribet loh Pak. Iya, makanya kita butuh doktrin. makanya gini Pak. Kita sebelum beriman, kita harus berpikir dulu Pak, harus berakal dulu. Jangan kita beriman dulu baru kita berakal. Kalau kita beriman dulu baru berakal, sesat kita. Saya kasih contoh, saya kasih analogi. Ketika Bapak, nggak usah ke agama ya, ketika Bapak ingin masuk ke dalam suatu organisasi ya, Bapak mencari tahu dulu apa visi misi dia dalam organisasi itu, atau Bapak masuk dulu baru Bapak mencari tahu? Coba. Ya tentu kita akan mencari tahu kan. Gimana? Mencari tahu dulu lah biar kita bisa tahu. Nah itu dia, makanya kita disuruh menggunakan akal kita dulu sebelum kita beriman. Kalau kita menggunakan iman dulu baru kita berakal, itu nanti sesat kita. Contoh seperti tadi saya jelaskan, ketika kita percaya dulu bahwa organisasi itu baik, kita masuk dulu. Tiba-tiba di dalamnya mereka transaksi narkoba atau apa segala macam, ya kita udah masuk, terlambat kita jadinya. Artinya kita harus menggunakan akal kita dulu baru kita beriman. Jangan dibalik Pak. Makanya kan sini kan buat belajar juga kan bagaimana segi keimanan Keislaman kan. Itu ini kan bisa jadi motivasi saya juga kan. Artinya kan kita sama-sama belajar begitu kan. Betul. Makanya kita belajar itu dalam beragama itu petunjuk di dalam kitab beragama itu tentulah kitab suci, bukan doktrin. Doktrin itu kan dari manusia yang membuat doktrin itu. Konsep-konsep itu manusia mengkonsepkan. Apakah sesuai dengan Alkitab? Apakah sesuai dengan kitab suci? Kalau konsep dan doktrin itu tidak sesuai dengan kitab suci, maka yang kita buang konsepnya, jangan kitab sucinya. Ini Bapak malah kebalik. Konsep Bapak dengan doktrin Bapak tidak sesuai dengan kitab suci, maka Bapak buang kitab sucinya, bukan doktrinnya. Tangannya Bapak juga pasti akan berbeda begitu Pak kalau tanpa doktrin. Enggak. Kami di dalam Islam itu nggak ada doktrin, nggak ada konsep Pak. Tidak mungkin Pak, Bapak bisa pahami Al-Quran itu tanpa doktrin. Tidak akan. Bagaimana cara justru kami disuruh belajar, diberikan akal untuk memahami Al-Quran. Kami tidak boleh menolak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Makanya dibutuhkan doktrin kan? Bukan doktrin yang dibutuhkan, Pak. Akal, pikiran untuk memahami. Ya, tafsir itu Pak, menurut Bapak itu bukan doktrin tidak? Tafsir itu bukan doktrin, Pak. Tafsir itu untuk menjelaskan, nah, itu bukan dia. doktrin itu. Itu kan sudah doktrin itu, Pak. Oh, bukan, beda doktrin. Ini. Beda, Pak. Doktrin itu bukan seperti itu, bukan tafsiran doktrin itu. Tafsiran itu berbeda dengan doktrin. Itu kan yang jelas itu buatan manusia kan? Kalau doktrin Pak, kita disuruh percaya bahwa konsep inilah sebenarnya itu doktrin. Kita di doktrin disuruh untuk percaya di luar Alkitab, di luar kitab suci. Dengan juga Pak, makanya doktrin itu tanpa Trinitas itu bisa Pak. Nah itu dia saya bilang tadi, doktrin jangan disamakan, gini Pak, jangan disamakan doktrin dengan dengan penafsiran. Kalau doktrin, kita disuruh percaya di luar kitab suci. Itu namanya doktrin. Kamu percaya, kamu harus percaya, kamu harus imani ini. Walaupun tidak sesuai dengan kitab suci, itu doktrin namanya. Kita didoktrin untuk percaya. Walaupun yang kita yang dipaksa. Dalam pandangan bagaimana? Saya percaya 3 Tuhan dong. Loh enggak, kami di Islam tidak ada konsep 3 Tuhan. Tuhan itu satu, semua para nabi, Pak. Sebentar, Pak. Pandangan Bapak ke saya ini, Bapak percaya saya percaya 3 Tuhan begitu kan? Iya, Bapak memahami yang namanya tri ya pasti 3, Pak. Nggak mungkin 1. Ya enggak gitu, Pak, enggak gitu. Itu gimana? Beda pengertian. Makanya gue bilang gini, Pak. pola pandang kita, Pak. Makanya Bapak belajar. Semua para nabi ya. Dengar, Pak. Semua para nabi ya, dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, seluruh para nabi itu mengajarkan tentang tauhid. Tuhan itu satu.
tidak dua, tidak ada yang sesama dengan dia. Itu semua para nabi, bahkan Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu satu. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Nah, yang mengatakan Tuhan itu tiga, Paulus. Jadi Kalau coba itu- konsep dari mana didapat? Apakah para nabi pernah mengajarkan? itu pandangannya Bapak saja. Kok pandangan saya? Mengenai Paulus. Itu pandangannya Bapak mungkin yang berbeda. Lanjutlah. Belajar juga dia Bang Ray. Kami belajar juga, bukan cuma abang yang belajar ini. Mungkin Bible. butuh apologet. Kami juga belajar. Untuk menjelaskan mengenai kitab Paulus kan, itu butuh apologet untuk menjelaskan. Artinya ini kita tidak berbicara di situ kan. Kita ini berbicara sebagai teman aja ini Bang Ray. Saya sendiri dalam meyakini sebuah kepercayaan Tuhan itu, ya harus saya belajar tentang Bible, Quran dan yang lain untuk mengetahui Tuhan mana yang paling benar. Karena memang semua agama itu mengajarkan yang benar, tapi ada yang paling benar gitu Bang. Saya menemukannya di Al-Quran Bang. Kenapa? Karena Al-Quran agama pelengkap Islam, melengkapi semua agama. Kalau menurut pola pandang saya ya, agama itu bagi saya ya rata semua. Menurut saya, agama itu tanpa agama orang bisa selamat tanpa agama. Itulah kesalahan Bang Ray. Itu bukan kesalahan. Kalau saya berbicara mengenai pertanyaan Bapak secara pribadi, berarti abang agama itu tidak menyelamatkan, Bapak. Bagi berarti saya. abang bisa jadi Nasrani Bang. Bisa jadi Nasrani Buddha Bang. itu dikatakan sebuah agama ketika Hindu. kita di Indonesia. Enggak, di Hindu bisa. Abang bisa memeluk Hindu, kan sama juga Bang. Iya, makanya aku bilang bagi saya agama itu tidak menyelamatkan, Pak. Kan rata. Abang Ray bilang rata. Iya, rata. Bagi saya ini pandangan pribadi saya ya. Agama Iya. sama rata. Berarti abang bisa jadi memeluk ini juga Hindu. Selama kita manusia kan pola pikir kita kan berpihak ke sana, ada yang berpihak ke sini, itu kan berbeda dari pandangan kita saya nanti gimana. Iya, memang. Kalau Bapak itu sudah kata-kata Bapak itu sudah tidak konsisten lagi, Bang. Karena tadi mengatakan Kalau Bapak bahwa ngatain, agama itu rata. kalau saya tidak konsisten, saya sebenarnya konsisten, cuman orang ini dalam perspektif orang kan ya orang kan menanggapi itu mungkin berbeda. Tapi bagi saya secara pribadi nggak ada agama yang menyelamatkan. Ada, Bang. Enggak. Justru agama itu yang menyelamatkan, Bang. Karena di situ Tapi tanpa ada. agama orang nggak selamat, Bang. Nah, itu. Ini Coba abang tidak coba gini, Bang. Coba abang tidak beragama, Bang. Jangan memeluk agama salah satunya. Iya, tanpa agama, Pak, Yakin saya- nggak abang menemukan jalan, Bang? Artinya saya kan Kristen kan. Iya. Tanpa agama itu saya tetap mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tanpa agama itu sendiri, Pak. Loh, gimana caranya, Bang? Agama ini kan bagi saya ini sebuah apa? Berarti- perkumpulan kaum, Pak. Berarti abang bukan Kristen dong kalau begitu. Ya belum tentu orang Kristen saja belum tentu Kristen, Pak. Lah. Iya, abang bilang seperti itu. Berarti abang bukan Kristen. Gimana ceritanya orang mau lulus sekolah tapi tidak mau masuk sekolah? Nggak bisa, Bang. Nggak bisa dapat ijazah. Karena harus sekolah dulu. Ini pola pandang kita aja ya. Tujuan hidup kita adalah akhirat, kan begitu Bang Ri. Nah, tujuan hidup kita akhirat. Kita pasti semua orang yang hidup ini menginginkan surga ya. Nah, bagaimana kita mau menuju ke surga kalau kita tidak beragama? Tanpa agama, siapa yang mengajarkan kita? Lanjut. Agama itu rambu-rambu, Bang. Tanpa rambu-rambu kita nggak bisa menentukan arah, Bang. Begini, Bang.
Aku paham maksudnya, Bang. Di dalam kitabku kan, di Alkitab kan, Iya, tidak iya. ada Yesus pernah berkata bahwa kamu harus masuk agama ini biar Ya bisa memang bang. Nggak ada. Makanya aku nggak percaya sama agama itu seperti apa. Maupun itu sudut pandangnya berbeda, saya nggak percaya. Berarti abang bukan Kristen bang. Bang, Belum tentu. agama itu kan adalah pandangan jalan orang bang. aja. Jalan bang. Ada jalan buntu, ada jalan yang pas yang dilewati. Makanya butuh rambu-rambu. Nah, di dalam agama itu ada rambu-rambunya. Apakah rambu-rambunya itu sudah benar? Cross check di situ, cari. Kalau memang agama itu rambu-rambunya mantap, benar, wah nggak akan dapat jalan buntu bang. Itu aja. Iya, Oke, lanjut. Iya, makanya aku nggak percaya sama agama, sebab kan di dalam kitabku sendiri Tuhan Yesus kan tidak mengajarkan bahwa kamu harus masuk Kristen, Kak. Kristen aja belum tentu selamat loh, Pak. Tidak, Kristen belum tentu. Kristen kan banyak berdosa juga. Bagaimana kita manusia biasa kan? Aku nggak percaya. Iya, gini dia bang. Kenapa? Iya gini bang. Kenapa? Bahkan jangankan Yesus ya, bahkan Nabi Musa juga tidak pernah menyebut nama agama. Nah itu dia, Kan makanya begitu saya bang. Karena konsisten agama, dengan, ya dengarkan. sebelumnya. Karena bang, ya yang kami pahami Islam, agama satu-satunya itu hanya Islam. Gak ada agama lain. Agama yang lain itu kan semua agama yang diciptakan manusia. Coba abang mau cari di dalam Bible Yesus mengatakan agama Kristen, nggak ada. Di dalam Taurat juga, di kitab-kitabnya Musa juga tidak pernah Nabi Musa mengatakan agama Yahudi. Bahkan Nabi Isa juga bukan orang Yahudi. Nabi Musa bukan orang Yahudi. Nabi Musa kan dari keturunan Lewi. Jadi Ya, makanya kan agama aku satu-satunya. mengajarkan seorang Nah, itu dia. pernah kan Tetap layar guys. Makanya gini bang, untuk memahami agama itu kan ada 3 aspek tuh bang. Aspek sosial, ketuhanan, dan kitab sucinya. Yang pertama aspek sosial. Kalau aspek sosial bang, itu memang semua agama mengajarkan sama. Gak ada agama di luar selain agama Islam tuh yang mengajarkan membunuh, mengajarkan merampok. Gak ada. Semua agama sama dalam segi aspek sosial. Kemudian aspek ketuhanan, di situ baru kita belajar mana sih sebenarnya Tuhan yang benar. Siapa sih yang sebenarnya yang kita sembah? Kan begitu, siapa sih sebenarnya sang pencipta itu? Maka kita belajar di aspek ketiga, di kitab sucinya. Kita lihat ini kitab suci. Kita lihat juga kriteria kitab suci itu seperti apa. Benar nggak ini kitab suci? Apa yang diajarkan oleh kitab suci? Bagaimana cara kitab suci menjelaskan tentang Tuhan? Begitu bang. Jadi kalau kita nggak ngikutin itu ya bagaimana kita tersesat di jalan yang sesat. Kalau tersesat di jalan yang benar nggak ada masalah. Ini tersesat di jalan yang sesat, mutar-mutar situ, mati masuk neraka. Bahaya itu. Siapa dulu ini? Ian JM, selamat sore, agama apa? Bunda saya pamit dulu ya, ada 4:30. Saya agama Kristen. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.